Halo, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita mau belajar matematika wajib kelas 12 dengan materinya peluang, dengan submaterinya adalah faktorial. Kenapa sih kita harus belajar faktorial? Karena nanti sebelum kita belajar permutasi dan kombinasi, kita harus mengetahui dulu konsep dari faktorial. Nah, sekarang apa itu faktorial? Faktorial adalah hasil kali bilangan asli secara berurutan. Ingat, bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kita lihat sekarang notasinya apa? Notasinya dengan N seru. Nah, tanda seru ini dibaca adalah N faktorial. Kemudian secara matematis dituliskan N faktorial itu sama dengan N kali dalam kurung N-1 kali N-2 kali N-3 terus sampai paling akhir adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, sehingga N faktorial itu semakin ke belakang maka dia akan semakin bernilai kecil, dengan syarat kalau nilai dari 0 faktorial dia sama dengan 1 dan 1 faktorial dia sama dengan 1 juga. Baik, untuk lebih memahami apa itu faktorial, saya berikan beberapa contoh variasi yang dasar dulu ya. Contoh soalnya adalah tentukan nilai dari yang A 3 faktorial. 3 faktorial itu artinya apa? Artinya adalah 3 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 1. Berapa nilainya? Nilainya adalah 6. Kemudian ya B, 5 faktorial artinya apa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita kalikan dulu semua ini. Berapakah nilainya? Dia sama dengan 120. Sekarang soal yang C, 7 faktorial dibagi 4 faktorial ditambah 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, di sini ada miskonsepsi. Biasanya anak-anak akan menyamakan dulu penyebutnya. Nah, ini beda soal. Ini bukan pecahan biasa, tetapi ini faktorial. Gak bisa kita samakan dulu penyebut 4 faktorial dengan 3 faktorial menjadi 12 faktorial. Tidak boleh. Kita harus selesaikan dulu satu demi satu. Begini caranya. 7 faktorial kita pecah menjadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kenapa kok saya berhenti di 4 faktorial? Karena di bawahnya nanti ada 4 faktorial, sehingga nanti kita bisa coret-coret 4 faktorial dengan 4 faktorial. Begitu. Dilanjutkan sebelahnya, ditambah 6 faktorial dibagi 3 faktorial, berarti 6 dikalikan 5 dikalikan 4 dikalikan mandek di sini, stop di 3 faktorial. Kenapa kok mandek di sini? Karena di bawahnya ada 3 faktorial juga, sehingga bisa kita sederhanakan dengan cara coret-coret. Baru kita hitung nilainya. Berapakah nilainya ini? Berarti sama dengan 210 ditambah dengan 30 kali 4 120. Berarti jawabannya adalah 330. Oke, sekarang saya berikan contoh soal yang kedua ya. Soalnya adalah rubahlah ke dalam bentuk notasi faktorial. Dari soal yang pertama adalah 8 kali 7 kali 6. Nah, ini jangan dihitung, hanya sekedar dirubah ke dalam bentuk faktorial. Caranya bagaimana? Kita akali dulu. Setelah angka 8, 7, 6, maka selanjutnya adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Supaya hasil yang panjang ini tinggal 8 kali 7 kali 6, artinya di bawah harus dibagi. Kira-kira dibagi siapa? Dibaginya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nanti tinggal kita coret-coret balik lagi hasilnya. Sekarang kita lihat panjang segini namanya siapa di sini? Ternyata ini adalah 8 faktorial.
Yang bawah siapa panjang segini? Ini adalah 5 faktorial. Berarti bentuk faktorial dari 8 kali 7 kali 6 adalah 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Sekarang contoh yang B ya. Rubahlah dengan bentuk faktorial 9 kali 8 kali 7 kali 6 dibagi dengan 5. Kalau soal model seperti ini, kita pecah dulu. Soalnya menjadi 9 kali 8 kali 7 kali 6. Di sini adalah 1/5. Karena kalau kita kalikan balik lagi ke sini kembali, balik ya. Sekarang kita kali segini panjangnya, kita perpanjang lagi menjadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi, supaya panjang segini tinggal 9, 8, 7, 6, maka di bawahnya harus dibagi berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nanti kalau kita coret-coret, baliklah ke sini. Sekarang kita ngakali yang ini. Yang ini berarti dikali, yang di bawah berarti kita perpanjang nih menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Supaya yang atas tinggal 1, berarti ini diganti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Karena apa? Karena kalau dicoret-coret, maka balik lagi ke 1/5. Sekarang kita lihat panjang segini siapa nih? Ini adalah 9 faktorial dibagi yang bawah siapa nih? 5 faktorial. Kemudian dikali yang atas ini adalah 4 faktorial per yang di bawah ini adalah 5 faktorial. Baik, sekarang kita coba variasi soal yang ketiga yang mengandung unsur-unsur variabel. Soalnya adalah tentukan nilai n yang memenuhi persamaan n faktorial dibagi n-3 difaktorialkan sama dengan 6 kali n. Nah, kalau ketemu dengan soal seperti ini, kita lihat yang bagian faktorial saja, yang ada tanda faktorialnya. Sekarang kita pilih bagian mana yang harus kita jabarkan, bagian mana yang harus diam, entah penyebutnya atau pembilangnya, sembarang. Kalau model soal seperti ini, maka yang kita jabarkan adalah bagian pembilang. Kenapa pembilang? Karena setelah n faktorial, maka menjadi n-1, kemudian n-2, kemudian n-3, stop di sini. Kenapa kok mandeknya sampai n-3 faktorial? Karena di bawahnya ada ini. Nah, dibagi n-3 faktorial sama dengan berapa? 6n. Sekarang kita lihat apakah ada yang bisa dicoret-coret. Ternyata ada ya, yaitu n-3 faktorial dengan n-3 faktorial. Jadi untuk kasus soal seperti ini jangan sampai salah mana yang dijabarkan, mana yang diam. Kalau berbeda, kalau salah, maka nggak akan ketemu seperti ini nantinya. Sekarang kita lihat, ternyata di ruang sebelah kiri ada n, yang kanan juga ada n. Boleh nggak kita coret-coret? Boleh. Ini coret, ini coret. Berarti persamaannya tinggal apa? Tinggal n-1 kali n-2 sama dengan 6. Kemudian kita kalikan silang, pakai perkalian silang ya. Menjadi berapa? N kali n, maka menjadi n pangkat 2. N kali min 2 menjadi min 2n. Min 1 kali n menjadi min n. Min 1 kali min 2 plus 2 sama dengan 6. 6 pindah ruas, berarti dia menjadi negatif. Nah, hasilnya menjadi apa? N pangkat 2 min 2n min n menjadi min 3n. Terus ini 2 dikurangi 6 menjadi negatif 4 sama dengan 0. Nah, kalau kita ketemu persamaan kode kayak gini, kita harus faktorkan dulu. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita cari dulu dua angka. Kalau dikali nanti dia negatif 4, tetapi kalau dia dijumlah hasilnya adalah negatif 3. Kira-kira siapa?
Kita coba ya nebak-nebak, yaitu adalah ini angka 4, ini angka 1. Sekarang pilih mana yang plus, mana yang min. Cocoknya adalah ini yang min, ini yang plus. Kenapa? Karena min 4 kali 1 itu min 4, min 4 tambah 1 itu min 3. Berarti benar ini hasilnya. Kemudian kita buat dua kurungan. Di bawahnya nih, dua kurungan seperti ini. Ini N, ini N. Kemudian min 4 taruh sini, menjadi negatif 4. Terus plus 1 taruh sini, plus 1. Ingat, N min 4 sama dengan 0. Berarti ini N min 4 sama dengan 0. Artinya N-nya apa? N sama dengan 4. Atau N tambah 1 sama dengan 0. Berapakah N-nya? N sama dengan min 1, karena dia pindah ruas ke 1. Sekarang kita lihat di antara dua N ini siapa yang memenuhi. Ternyata yang memenuhi adalah angka 4. Kenapa min 1 nggak boleh? Karena faktorial tidak mungkin bernilai min 1. Ingat, faktorial adalah definisi adalah perkalian bilangan asli. Min 1 bukan bilangan asli. Sehingga untuk hasil dari N sama dengan min 1 ini tidak memenuhi. Jadi N yang memenuhi adalah 4. Demikian pemaparan materi faktorial dan beberapa variasi soal faktorial yang sudah saya berikan. Saya berharap pembahasan materinya dan soalnya mudah dimengerti, dan saya berharap anak-anak semakin menyukai matematika dan memahami konsep dasar dari faktorial dengan baik. Jangan lupa tetap dukung channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan memberkati seluruh anak Indonesia dengan cara apa? Like dan subscribe YouTube-nya. Bahkan kalau perlu sharekan ke seluruh teman-temanmu yang beda sekolah supaya mereka pun juga bisa belajar dan mengerti serta memahami bahwa matematika itu tidak rumit tetapi mudah dan menyenangkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.